Si guru melihat siswa pakai sepatu tinggi. Dia tidak hati-hati untuk menyentuh. Jadi ia cium kaki siswa itu. Pria ini bernama Hakkyu. Adalah seorang profesor di universitas. Karena dicurigai melecehkan siswa, dia berhenti mengajar. Ia pindah ke desa di samping. Baru saja sampai ia telah merasa bosan. Ia sedikit tak nyaman. Saat berwaktu luang, ia ada les menulis novel. Inilah sekelompok orang tua. Hakkyu pikir novel lah yang milik orang muda. Kalau mau menulis novel, yang pertama harus muda. Harus tahu cinta. Ia hanya bisa memarahi temannya. Ia tanya gimana kabar di universitas. Kata temannya ada sedikit masalah, menyuruhnya santai. Hakkyu pikir tentang cinta. Ia bersama Deokyi setiap hari. Mungkin inilah pilihan yang baik. Deokyi murni. Bagi Hakkyu, dia seperti kilat cinta. Dia adalah penjual tiket di taman hiburan. Ia merasa pekerjaan ini bosan banget. Udah lama tak ada yang menarik. Pada sesuatu hari, pria tampan ini muncul di desa. Membuat Deokyi jatuh cinta. Dia kemudian mengetahui bahwa orang itu adalah seorang profesor yang pindah dari kota. Ia juga penulis. Ia merasa inilah nasibnya. Dia rindukannya. Malam dan malam, dia memikirkan idolanya. Mereka menyadari mereka suka sama yang lain. Mereka mulai berbicara di taman. Sudah berlangkah pertama dalam cinta. Saat malam, mereka saling minum anggur. Saat mabuk adalah waktu terbaik untuk mengungkapkan perasaan. Hakkyu menemui gadis murni ini. Memiliki cara yang sangat unik dalam memandang sastra. Dia ingin bertanya padanya tentang hidup sendiri. Deokyi jawab. Dua orang berbicara satu sama lain banyak. Meskipun tahu pria ini telah punya istri, Deokyi masih datang rumahnya. Dia tidak pernah minum alkohol sebelumnya, jadi dia merasa panas di dalam. Dalam kamar ini juga hangat banget. Pria membelai wajahnya. Berkat alkoholnya, dia balas mencium. Melihat gadis ini begitu berani, sang profesor sedikit khawatir. Tak henti tertawa. Mereka memulai romansa. Bagaimana trap boy menggoda wanita muda ini? Langkah 1, ubah gaya. Hakkyu mengajak gadis itu berbelanja. Deokyi menatap sepatu hak tingginya. Hakkyu membelinya tapi tidak memberitahunya. Langkah 2, membeli makanan. Hakkyu mengangkat dagu gadis itu. Mengusap bibirnya dengan lembut. Lalu dia menghisap jarinya. Selama prosesnya, ia selalu memandang Deokyi. Bersama-sama mereka menggambar potret di jalan. Seniman itu menangkap kecantikan murni Deokyi. Sweet Hakkyu, simpanlah. Jalan itu penuh dengan bunga. Mereka berdua merasakan cinta di hati masing-masing. Hakkyu mengejutkan Deokyi. Deokyi memakai lipstik. Dia membuka ikat rambutnya. Deokyi langsung berubah menjadi wanita menawan. Ia merasa ialah hadiah. Mendekati prianya. Saat bergabung, Deokyi nangis. Ia selalu memeluk Hakkyu. Di luar sang ibu dengar. Ia khawatir banget. Hanya bisa pergi. Pria menyentuh paha pacarnya. Mengambil sesuatu dalam rok. Lalu masukkan tangannya. Saat gadis itu merasa nyaman. Tangannya sentuh dada pria itu. Jawabnya. Keduanya seperti gila. Bersandar ke jendela. Mereka tak tahu bahwa seorang tua telah melihat. Ialah orang yang banyak bicara. Dalam satu hari, seluruh desa sudah tahu. Deokyi dan si profesor. Sudah menjadi cerita menarik. Untuk orang yang suka berbicara di desa. Tapi ibu Deokyi tahu. Ia tak senang. Dia melempar sekeranjang kacang ke arah Deokyi. Ia marah karena putrinya tak cinta dirinya. Deokyi masih sama. Masih dekat si profesor. Tapi ia tak tahu bahwa pria inilah trap boy. Ketika dia dipulihkan, dia segera pergi. Kalau Deokyi tak kesini, mungkin ia akan tak pamit. Dia bahkan menolak makan perpisahan.
Duk Yi berkata, "Aku hamil." Si profesor segera jadi hangat. Sarannya abortus. Setelah dia melakukan aborsi, dia berpura-pura sengsara lagi. Setelah itu semua menjadi baik. Ia harus pergi. Dia tinggal sebentar dan kemudian pergi. Duk Yi harus menyehatkan tubuhnya. Ia minum obat sendiri. Panggilan tidak terjawab, itu ibunya. Masih sama. Dalam kepalanya hanya ada Hakkyu. Setelah sembuh, ia mencari Hakkyu. Pria ini dikelilingi banyak gadis cantik. Ia langsung menarik Duk Yi. Gadis murni ini masih tunggu. Tunggu Hakkyu cerai. Tunggu sampai ia jemputnya. Akhirnya, ia lihat pria itu berdiri di luar. Lupa matikan kompor. Ia langsung melari ke pria itu. Langsung ciumnya. Tapi didorong. Hakkyu memberikannya uang. Bilang jangan tunggunya lagi. Duk Yi belum marah. Rumah itu telah terbakar. Dalam kamar, ibunya tak sempat minta bantuan. Duk Yi melari ke dalam. Hakkyu melaporkan polisi. Tapi setelah itu, ia mulai ragu. Kalau ia mati saat ini, akan tak ada masalah lagi. Baik dan jahat dalam sekejap. Pria itu matikan HP dan melari. Setelah pulang, dia minum alkohol untuk menenangkan dirinya. Putrinya tanya. Ibu telah kunci dirinya dalam kamar. Kamar terbuka. Ia segera tutup mata putrinya. Istrinya telah membunuh diri. Tak tahu kenapa. Keluarganya telah pecah. Putrinya Ji Eng tak bersamanya. Dalam desa hanya tersisa rumah terbakar. Cinta seorang. Hilang semua. Hakkyu juga kenal penyakit mata. Tapi bukunya semakin terkenal. Ia menjadi penulis terkenal. Untuk melupakan masa lalu, dia menjadi liberal. Dia pergi ke kasino setiap hari. Mendekati semua siswa. Setelah bangun, mereka akan menjadi orang yang tak kenal. Putrinya Ji Eng telah menjadi gadis. Cantik dan angkuh. Tapi ia tak berbicara apapun dengan ayahnya. Ia selalu ke rumah saudara perempuan tetangga. Tapi Hakkyu tak tahu bahwa bahaya sedang datang. Pria ini mengidap penyakit menular. Matanya tak jelas lagi. Mata semakin kabur. Dokter bilang ia tak bisa sembuh. Dia harus berhenti merokok dan berhenti minum. Minimalkan olahraga berat untuk memperpanjang hidup. Kematian tak bisa mengubahnya. Ia langsung minum di depan dokter. Ia bahkan tanya, bagaimana seks? Dia menjadi lebih bejat. Saat ini, tak ada siapa yang berbicara dengannya. Putrinya juga tak peduli. Sesuatu hari, seorang wanita muncul. Dia adalah saudara perempuan di sebelah yang dibicarakan putrinya. Ialah Duk Yi, yang ia telah meninggalkan dengan bayi belum dilahir. Matanya tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Dia hanya bisa melihat gadis ini mengenakan rok ketat. Ia berbicara dengannya. Membantu ia menulis novel. Wanita membelai wajahnya. Membuatnya merasa hangat. Mereka bertemu dengan ahli mata. Masih ada sempat sembuh. Tapi butuh banyak uang. Hakkyu senang banget. Ia mau melihat orang yang ia cinta. Tapi ia tak tahu bahwa ahli itulah seorang cinta Duk Yi. Inilah rencana ia telah siap dalam 8 tahun. Duk Yi melalui Ji Eng. Tahu kondisi Hakkyu. Ia masuk keluarga ini. Peduli khusus. Membuat Hakkyu percaya padanya. Setelah itu ajak ia bertemu ahli. Untuk operasi mata membutuhkan banyak uang sehingga mereka pergi ke kasino. Tempat ini segera dibeli oleh Duk Yi. Hakkyu tak bisa melihat. Ia hanya bisa dengar wanita itu. Chong Yi dan Duk Yi sama tim. Hakkyu kehilangan semua uangnya. Dia dipaksa untuk menandatangani surat promes. Dia bahkan dipukuli. Dia dipaksa untuk menandatangani patung Ji Eng. Putrinya sedang membaca buku. Telah dipukuli sampai pinsang. Naik kapal ke Jepang. Saat ini,
keluarganya telah dihancurkan. Ia putus asa melihat cermin. Duk Yi muncul dengan senyum sinis. Karena ia telah hancur kemurniannya. Saat ini, ia harus tahu gimana derita. Dia memasukkan bubuk mesiu ke dalam sup. Lalu ambil kulit telur dan sisa makanannya. Masukkan ke sup. Lalu memberikan ke Hak Kyu. Saat mandi, Hak Kyu sebut Ji Eng. Melihat pria ini peduli putrinya, Duk Yi tak bisa tahan, ia telah sebut bayi yang belum dilahir. Setelah itu ia mencekiknya dengan marah. Menceritakan kekejamannya. Tapi Hak Kyu menariknya. Lalu memeluknya dalam bak mandi. Mereka mulai kehidupan aneh. Jelas ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Tapi mereka bersebelahan untuk menghangatkan jiwa satu sama lain. Mereka berdua pergi jalan-jalan. Tapi ada anak muncul. Ji Eng tersenyum. Seperti ia tak tahu apapun. Tapi tak tahu bahwa ia sedang berada di aula. Dengan seorang tua Jepang. Aku tinggal dengan ia. Setiap hari, ia memberikanku uang. Kira-kira berapa? $1 miliar. Ji Eng mulai balas dendam. Ia guna mata Duk Yi untuk memperbaiki mata ayahnya. Akhir cerita ini, Hak Kyu melihat ke belakang. Ia mau keduanya menyerah. Mulai hidup dari awal. Duk Yi tak bisa nangis. Profesor, bagaimana kita yang lalu? Apakah itu cinta? Tapi tak ada cara. Keduanya akhirnya telah bersama. Tapi rasa sakitnya masih belum bisa menebusnya.